Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini kita ingin menanggapi kenaikan harga-harga pada akhir-akhir ini ya. BBM naik, minyak goreng naik, LPG naik, gaji naik. Enggak ya, yang terakhir tadi enggak kayaknya. jadi curhat nih. Oke, gini kawan-kawan, bagaimana sih cara mengatasi ya atau mengakali ya kenaikan harga ini? Yang kita lakukan sekarang adalah berhemat. Nah, kali ini saya akan ajak kawan-kawan bagaimana sih tips ya menghemat penggunaan gas LPG gitu ya. Nah, pakailah Presto kawan-kawan ya. Presto ini setelah saya uji coba ternyata memang berhasil untuk menghemat banyak sekali gas LPG gitu ya. Kalau kawan-kawan kemarin pernah lihat video saya sebelumnya, nanti ketika lebaran insya Allah saya akan peragakan juga. Kalau memasak ketupat pakai ini ya kawan-kawan, pakai Presto, setengah jam udah jadi ya. Tapi kalau kawan-kawan nggak pakai Presto, itu mungkin 2 jam baru jadi gitu ya. Kemudian dengan ini daging juga lebih cepat empuk ya. Kemudian masak bandeng juga bisa durinya cepat lunak ya pakai Presto. Nah, kali ini kawan-kawan akan saya ajak bereksperimen ya. Memasak telur dengan Presto, apakah bisa? Ternyata bisa. Ya, kawan-kawan bisa ikuti video saya. Di sini sengaja saya berikan sensor pengukur suhu di sini ya. Saya akan amati bagaimana sih proses pemasakan ini ya. Suhunya berapa aja gitu yang bisa kita dapat dengan Presto. Kenapa Presto bisa lebih cepat memasak juga. Nanti kita akan ambil kesimpulan di akhir video. Nah, di sini saya memakai sensor ini, kemudian nanti saya akan hubungkan ke ini data logger ya. Jadi ini mereknya Pico ya kawan-kawan, untuk mengukur suhu ya. Jadi nanti akan kita tampilkan berupa grafik. Nah, metode memasak telurnya seperti ini ya kawan-kawan. Nyalakan api sedang ya, kemudian telur bersama air taruh di atas kompor yang nyala tadi. Kemudian tunggu sampai mendesis gitu ya. Nah, ketika ini udah mendesis, maka udah cukup, matikan api gitu. Nah, setelah itu jangan langsung dibuka atau jangan didinginkan pakai air ya. Jadi tunggu sampai ini klep pengunci ini turun sendiri, cetek gitu. Jadi klep pengunci ini turun kira-kira di suhu sekitar 90 derajat Celcius. Ketika ini udah turun cetek, maka baru buka dan ambil telurnya. Saya udah mencobanya dan sudah matang sempurna. Jadi dalam percobaan ini saya akhirnya mendapatkan waktu sebagai berikut kawan-kawan. Ketika saya memasak telur tadi ya, dari awal saya taruh di atas kompor sampai ini mendesis, itu kira-kira dia 9 menit waktunya. Nah, setelah 9 menit saya matikan api gitu. Nah, setelah itu saya harus menunggu sekitar 8 menit sampai akhirnya klep pengaman ini turun sendiri, cetek kayak itu, barulah saya buka. Jadi total waktu memasak itu adalah 9 menit ya yang pakai api. Kemudian meskipun nggak pakai api, Presto ini masih menyimpan suhu tinggi ya. Jadi dia masih memasak ketika api sudah kita matikan ya kawan-kawan. Jadi tadi yang tanpa api dia itu memasak sekitar 8 menit. Jadi total itu 9 tambah 8 yaitu 17 menit. Nah, dengan Presto, kawan-kawan bisa masak selama 17 menit dengan hanya menyalakan api berapa tadi? 9 menit ya. Tentu saja ini bisa menghemat. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini ya. Ini adalah grafik yang dihasilkan ya, kawan-kawan. Lihat ini ya. Ini awal memasak ya. Suhunya masih 30 derajat ketika panci saya taruh di atas api. Kemudian dalam waktu 8 menit, perhatikan tuh, dalam waktu 8 menit ya, ini sudah mencapai suhu 100 derajat Celcius. Ini sebetulnya di atas 100 kawan-kawan. Karena sensornya saya taruh di atas tutup, jadi membacanya kurang akurat ya. Harusnya di dalam air, tapi nggak apa-apa, sudah cukup mewakili. Kemudian api dimatikan ya ketika udah 9 menit ini. Kemudian suhu turun perlahan-perlahan ya sampai di sini. Setelah 8 menit kemudian baru katup pengunci membuka ya kawan-kawan. Nah, perhatikan apa istimewanya Presto kawan-kawan ya. Kalau kawan-kawan memakai panci biasa ya, suhunya itu tidak akan pernah lebih dari 100. Kenapa? Karena suhu air mendidih itu 100. Kawan-kawan didihkan sampai
2 jam pun tetap akan 100, nggak akan naik lagi. Tapi dengan Presto ini suhu bisa naik di atas 100 ya. Di sini yang tercatat memang hanya 102 ya kawan, tapi sebetulnya realnya dia itu bisa di atas 110 derajat Celcius ya, karena saya ngukurnya tadi di atas tutup ya. Nah kemudian seperti itu ya. Hasilnya bagaimana? Hasilnya setelah saya buka ya, telurnya matang sempurna kawan-kawan. Ini bisa dilihat ya sini. Ini matang sempurna. Yang sebelah sini nih. Nah kemudian saya melakukan percobaan sekali lagi. Nah percobaan berikutnya saya kembali merebus telur ya, tapi kali ini saya memfungsikan Presto ini sebagai panci biasa, yaitu dengan cara apa? Saya buka ini katupnya, lalu karetnya juga saya keluarin ya, nampak di video ya kawan-kawan. Nah kalau ini sudah kita cabut, karet juga kita cabut, maka ini fungsinya kayak panci biasa aja, karena nggak ada sekat, nggak ada tekanan di dalam. Nah, kita lihat apa yang terjadi ya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan perhatikan ya. Jadi kali ini kan saya merebus dengan panci biasa ya kawan-kawan, karena Prestonya sudah saya copotin sil-silnya. Jadi ini berfungsi sebagai panci biasa, tapi panci plus tutup ya. Kawan-kawan perhatikan ya, setelah dia 9 menit ya, sengaja saya bikin sama ya waktunya. Setelah 9 menit dia mencapai suhu, di sini tertulis berapa nih? 91. Nah, sebetulnya ini 100 derajat Celcius kawan-kawan, karena saya melihat waktu itu dia mendidih ya. Tapi seperti saya bilang, karena dia ditaruh ditutup jadi kurang akurat, kita anggap dia 100 ya. Kemudian api langsung saya matikan kawan-kawan. Api saya matikan, tapi enggak saya angkat dari kompor ya. Tutup juga tetap saya biarkan terpasang. Nah baru setelah 8 menit kemudian tutup saya buka, lalu telur saya kupas ya. Ternyata hasilnya cukup lumayan kawan-kawan ya, meskipun tidak semasak yang ini, yang pakai Presto ya. Yang ini panci biasa plus tutup itu ya cukup matang lah, sudah layak dimakan gitu ya. Lalu saya melakukan percobaan ketiga, yaitu dengan cara apa? Tanpa tutup kawan-kawan. Nah karena tanpa tutup tentu saya nggak bisa merekam ininya, suhunya ya. Jadi saya tetap memakai timing yang sama, yaitu saya memasaknya 9 menit. Kemudian saya membiarkan telurnya di air itu sampai 8 menit. Jadi total 17 menit, sama semua ya. Nah, hasil akhirnya adalah ya kurang matang kawan-kawan ya. Kawan-kawan bisa lihat di sini. Nah, ini masih cair ya, kuningnya bagian dalamnya itu. Nah akhirnya kita sampai pada kesimpulan ya kawan-kawan, untuk memasak telur agar matang lebih cepat, kita bisa menggunakan 2 metode. Metode yang pertama, gunakan panci biasa namun selalu ditutup ya, ditutup serapat mungkin ya kawan-kawan. Nah tadi terbukti percobaan saya yang kedua, dengan panci biasa yang ditutup itu bisa masak dalam waktu 9 menit plus pendinginan 8 menit gitu ya. Nah kemudian cara cepat yang kedua, yang lebih cepat lagi, yaitu menggunakan Presto ya. Tentu saja di percobaan ini tadi tidak terlalu terlihat, karena ternyata telur itu sudah masak di menit ke-9 ya. Kalau saya percobaannya tadi itu memakai daging atau makanan yang lain, mungkin akan jauh terlihat perbedaannya ya. Insya Allah nanti kalau Lebaran saya akan tunjukkan ya, bagaimana memasak ketupat itu bisa jauh lebih cepat dengan memakai Presto ya kawan-kawan. Jadi itu saran saya untuk kawan-kawan, kalau memang memasaknya bisa menggunakan Presto, silakan gunakan. Itu bisa menghemat gas secara signifikan ya. Saya rasa paling tidak menghemat sekitar 30% atau 40% bisa ya. Kemudian yang kedua, kalau kawan-kawan belum punya Presto, belum punya dana untuk membeli Presto, paling tidak selalu tutup ya ketika memasak dengan cara merebus ya. Baik, sekian dulu kawan-kawan ya. Mudah-mudahan info kali ini bermanfaat untuk kawan-kawan, bisa lebih menghemat gas LPG ya. Terima kasih sudah menyaksikan.